Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya Pak. Ya, Bu. Ini saya ada tugas modul 3.1 tugas CPG Pak, guru penggerak untuk modul 3.1 A6 demonstrasi kontekstual. Itu tentang ini Pak, wawancara dalam pengambilan keputusan. Itu Pak. Boleh ya Pak ya? Boleh, boleh. Ini pertanyaannya yang pertama gini Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk dilema etika itu ada dua opsi pilihan sama benarnya, tapi kita mencari yang paling efektif dan tidak memberatkan yang lainnya. Jika bujukan moral kan situasi keputusan antara benar dan salah. Itu caranya adalah dari mengidentifikasi dari kasus-kasus yang ada melalui wali kelas, terus guru BK, bendahara dan sebagainya. Jika ada suatu permasalahan, tentunya di situ ada Kapolri dan Waka ikut serta dalam pembinaan itu. Terima kasih Pak. Saya lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar tadi atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Contohnya di dalam keputusan pembiayaan sekolah itu ada beberapa hal yang kita upayakan, karena pembiayaan sekolah satu sisi sekolah membutuhkan biaya operasional, satu sisi orang tua yang tidak mampu menemukan anak di sekolah kita di BTP ini juga agak keberatan, tapi salah satu sisi sekolah harus memberikan suatu kebijakan. Contohnya jika anak itu memang benar tidak mampu, maka kita perpanjang waktu pembayaran. Artinya apa? Tidak ada deadline di hari itu juga, tapi masih diundur pembayarannya. Yang kedua, jika memang benar-benar anak itu sudah tidak bisa membayar, orang tua kita undang sudah pasrah sama sekolah, maka ada namanya sekolah punya gerakan orang tua asuh, di mana sekolah memberikan jalan dengan orang tua asuh itu akan punya dampak yang positif, membantu pembiayaan. Contoh aja di sekolah kita sudah ada gerakan orang tua asuh. Yang ketiga adalah terkait dengan perkara atau kasus mereka yang tidak bisa pembiayaan sekolah. Di sekolah ada namanya studi asisten. Studi asisten ini bertujuan untuk membina anak, di mana orang tuanya nggak mampu, kita upeni dengan cara memberikan tambahan pekerjaan, job untuk anak, untuk melatih disiplin juga dan tanggung jawab. Contoh aja sebagai nadir musola atau kegiatan-kegiatan yang lain, membersihkan musola, membersihkan tempat wudhu yang dan kamar mandi itu, sehingga dengan adanya kebersihan itu anak nanti dibiayai oleh sekolah, pembayarannya SPP dan sebagainya, atau biaya yang lainnya ditanggung oleh sekolah. Selanjutnya ini Pak, langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan Pak? Kita melibatkan sesuai dengan SOP. Kalau melihat kasusnya di pembiayaan, berarti input pertama adalah wali kelas dengan bendahara sekolah, di mana melaporkan ke pihak manajemen, dan kita mengundang para waka, kapolri, yang mana nanti untuk kita koordinasikan untuk mengambil suatu kebijakan. Selanjutnya yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Kita koordinasikan dengan tim yang ada di sekolah sesuai dengan SOP tadi, di mana ada beberapa tim dari bendahara, wali kelas, sama waka atau kapolri untuk kita ajak ngomong terkait dengan hal tersebut atau kasus tersebut, memberikan kebijakan yang lebih baik. Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Memang dilema etika adalah bagian daripada pilihan ya,
sudah baik, tapi yang lebih terbaik lagi. Maka tantangannya kita harus memberikan keputusan yang populis, yang mempunyai dampak positif. Jangan sampai nanti kepercayaan orang tua dan masyarakat berimbas, sehingga tidak lagi percaya dengan sekolah kita, yang berdampak sangat luas terkait dengan PPDB ke depan. Jangka panjangnya gitu ya Pak ya. Saya lanjutkan lagi untuk yang keenam. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian suatu kasus di etika? Atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa dijalankan? Memang sesuai SOP yang ada, kita punya namanya skala prioritas kasus-kasus di sekolah. Jika skala prioritasnya besar, maka kita secara urgent kita selesaikan dan kita rapatkan. Tapi kalau memang skalanya ringan, kita putuskan di situ. Karena apa? Nanti juga mengefektifkan kegiatan sekolah. Dan jadwal saya yang selalu tidak hanya di kasus itu saja, tapi untuk sekolah yang lainnya. Contoh kita ke industri dan sebagainya, sehingga efektif. Yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Memang untuk mengambil keputusan tidak harus kepala sekolah, tapi dengan dasar tadi SOP yang ada kita lakukan, input dari arus bawah. Contoh aja tim yang ada di kasus pembiayaan, berarti di situ melibatkan bendahara, wali kelas yang sebagai pembantu orang tua, terus akomli dan waka, itu harus tahu. Maka dari itu kita biasanya rapat koordinasi. Di rapat koordinasi akan ketemu titik temunya yang lebih baik dari masukan beliau-beliau itu. Terakhir Pak, dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Pengalaman yang saya petik sangat-sangat berharga sekali dengan adanya studi kasus atau problem solving yang ada di sekolah. Ini bagian dari pengalaman kita yang nantinya jika suatu saat ada lagi, kita sudah pengalaman di situ. Dan jika tidak ada, berarti bagian daripada pengalaman yang harus kita lakukan sudah terjawab dan tidak ada permasalahan berikutnya. Oke Pak, itu saja dari saya Pak pertanyaannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dari wawancara ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 sangat terbantu dan wawasan saya bertambah dengan pengalaman Bapak menceritakan kasus yang ada di sekolah kita. Dari saya sekali lagi terima kasih Pak. Saya mengganggu waktunya, saya izin untuk ke kelas kembali nih Pak. Terima kasih Bu, sama-sama. Semoga best practice ini berguna dan bermanfaat untuk kita sebagai kepala sekolah dan paling sebagai guru. Semoga di ke depan lebih baik lagi seperti kita. SMK PTB Junior. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Jenny. Saya Trimurni Pak dari SMK Bina Dinas Bakti Juwana, calon guru penggerak angkatan 7. Ini dapat tugas untuk melakukan wawancara kepala sekolah mengenai pengambilan suatu keputusan. Minta waktunya sebentar ya Pak ya. Ini Pak, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana
saya punya kasus yaitu ada di kelas 1 ada 2 anak kembar yang sering rewel sehingga mengganggu pembelajaran. Ya, di sisi lain guru tersebut harus bisa meredam 2 anak tadi. Di sisi lain guru harus mengajar anak yang lain di kelas 1 sehingga untuk yang 2 anak mungkin dibantu guru yang lain. Untuk rujukan moral itu kami punya permasalahan putusan ini bisa benar atau salah ya. Seperti contoh kami sering menjuarai lomba, terutama untuk lomba-lomba beregu seperti contoh nari ya. Di anggaran kami di BOS itu kadang-kadang anggaran untuk lomba itu selalu melebihi rencana yang kami susun sehingga kami harus mengorbankan dari pos-pos yang lain ya, dari anggaran lain sehingga untuk anggaran lomba bisa terpenuhi ya. Samping itu mengorbankan untuk anggaran pos-pos yang lain. Terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 2 Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Bapak terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, yaitu kasus yang tadi dilema etika, ada anak yang rewel butuh bimbingan kita, tetapi kalau kita terima juga mengganggu 36 anak yang lain. Nah, itu bagaimana Pak kira-kira menjalankan keputusannya itu bagaimana? Ya untuk sementara solusinya ya kemarin itu guru lain yang membantu anak yang rewel tadi sehingga guru kelasnya, guru kelas 1 harus bisa mengajar di kelas 1 yaitu ngopeni anak yang 36 tadi, sedangkan 2 anak kembar tadi yang rewel mungkin kemarin dibantu oleh guru-guru kelas yang lain. Selanjutnya yang nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya di samping dibantu oleh guru kelas yang lain, tapi kami berusaha pendekatan dengan orang tua ya, kita ajak bicara untuk mengatasi putranya yang kembar tadi, yaitu mungkin kemarin itu dengan cara waktu menunggui itu ya, intensitas menunggui ini agak diperpanjang, direnggangkan dulu. Ibunya nunggui, orang tuanya nunggui itu dekat kelas, kemudian orang tuanya saya suruh untuk semakin hari semakin menjauh. Yang penting kelihatan anak bisa melihat ibunya masih menunggui sementara. Selanjutnya yang nomor 4 Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kami berusaha kemarin itu bermusyawarah dengan orang tuanya sehingga ada titik temu. Solusi sementara adalah orang tua tersebut cara menungguinya yang tadinya dekat dengan kelas kemudian lambat laun orang tuanya tadi semakin menjauh dari kelas sehingga harapannya nanti orang tua tersebut mungkin bisa meninggalkan anaknya tanpa ditunggu. Harapan sementara itu. Dan selanjutnya yang nomor 5 Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan kemungkinannya ya mungkin ya tahun-tahun depan itu dengan cara
kami mengatasi masalah tersebut dianggap masyarakat, ya, dianggap masyarakat itu SD kami bisa mengatasi problem tersebut, sehingga mungkin problem itu akan muncul kembali karena kami dianggap bisa mengatasi permasalahan seperti itu. Mungkin Itu harapannya. kemungkinan jangka Iya. panjangnya malah nanti Iya. masyarakat, wah di sini bagus, Ya, guru-gurunya niku perhatian sama anak-anak gitu nggih Pak nggih. Iya. Selanjutnya yang nomor 6. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikannya, bentuk dan prosedurnya itu bagaimana? ya, pertama kita koordinasi dulu ya dengan guru dan orang tua murid tersebut, sehingga ada langkah-langkah dengan cara tadi intensitas menunggu ini mungkin diusahakan untuk semakin renggang, ya, semakin renggang. Selanjutnya yang nomor 7 Pak, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambilkan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, tadi pertama wali kelasnya, ya, wali kelas 1, guru kelas 1, kemudian rekan-rekan guru kelas yang lain, terutama yang dekat dengan ruang kelas 1, yang kemudian ya orang tuanya. Terakhir Pak, 8, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, memang semuanya itu perlu dikomunikasikan, ya, perlu ada komunikasi antara wali murid, ya, kemudian orang tua, kita ajak untuk bermusyawarah, ya, sehingga problem yang kami hadapi, ya, insya Allah nanti akan ketemu solusinya, solusi yang terbaik, ya, harapannya itu. Mohon seperti itu Pak, saya ini sudah untuk wawancaranya. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak, Ya, sama-sama. sudah dibantu dalam penyelesaian tugas ini nih Pak. Semoga apa yang kita lakukan barokah untuk Amin. kita semua nih Pak. Amin. Mohon dalam pamit ngatur nuwun Nggih, Pak, matur nggih, suwun. nggih, sama-sama. Nggih.